Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur ini salah satu kunci dasar untuk memahami kimia gitu ya. Nah, karena setiap unsur itu punya punya sifat periodik. Periodik berarti artinya berulang-berulang gitu ya, berulang-ulang. Nah, kita lihat ini adalah tabel periodik unsur kimia. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini dalam satu besar ini, dalam satu tabel ini kita lihat ada angka 1 2 3 4 5 6 sampai 18. Ini kita namakan itu menunjukkan grup atau golongan. Jadi satu banjar ini adalah satu golongan dan ini adalah golongan 1. Nah, penamaan atau penomoran 1 sampai 18 ini adalah penomoran yang baru ya. Nah, nanti saya jelaskan. Jadi yang lamanya itu adalah 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B gitu ya. Sampai di sini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A gitu ya. Nanti kita jelaskan. Nah, dan untuk nomor yang 1 sampai 7 ini adalah periode gitu ya. Jadi baris ke-1 adalah periode 1. Baris kedua adalah periode 2 gitu ya. Jadi banjar itu atau kolom gitu ya. Kolom itu menunjukkan golongan, sedangkan baris menunjukkan periode gitu ya. Nah, lalu di sini dalam kita akan dalam tabel periodik ini kita akan mengupas gitu ya. Nah, nanti di sini tadi ada golongan ya. Kenapa di sini bentuknya seperti ini? Karena di sini golongan 1 2 dan 13 14 15 16 17 18 itulah golongan utama. Golongan utama, oke ya, golongan utama. Sedangkan yang di tengah ini adalah golongan logam transisi gitu ya. Nah, dan yang di bawah ini adalah lantanida dan aktinida gitu. Nah, kita tidak akan banyak membahas tentang lantanida dan aktinida. Kita akan lebih membahas golongan utama dan golongan transisi atau logam transisi seperti itu ya. Nah, kita akan lanjut. Nah, lihat, kita coba periode mengupas periode. Periode itu di sini kita ambil contoh periode 2. Nah, di sini periode 2 itu kita bisa lihat apa sih persamaan atau perbedaan dalam satu periode. Kita bisa lihat dari konfigurasi elektronnya seperti ya. Misalkan Li 1s2 2s1 Be 1s2 2s2 dan seterusnya gitu ya, sampai Ne 1s2 2s2 2p6. Coba kita lihat kira-kira apa persamaan dalam satu periode. Nah, kalau kita lihat di sini akhirnya itu konfigurasi elektronnya itu adalah 21 gitu ya. Terakhirnya di sini 2s2. Nah, sini 2p. Nah, ingat kemarin kita sudah jelaskan ya, kita sudah bahas 2 itu menunjukkan kulit gitu ya. S itu menunjukkan subkulit, sedangkan 1 menunjukkan banyaknya elektron di dalam subkulit tersebut. Nah, dan di sini
semua atom yang berada dalam periode 2 berakhiran di kulit 2 gitu ya. Di sini 2, 2s, 2p, 2p gitu ya. 2p, 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 2p. Belakangnya 2. Nah, berarti bukan belakangnya apa? Kulit terluarnya adalah 2. Berarti dalam satu periode persamaannya adalah jumlah kulitnya. Gitu ya, berarti semua yang ada di dalam periode, semua atom yang ada di periode 2 itu total jumlah kulitnya adalah 2, atau kulit terluarnya adalah 2, seperti itu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ternyata jumlah elektronnya. Lihat, jumlah elektron di kulit pertama untuk litium adalah jumlah elektron di kulit terluar untuk litium adalah 1 gitu ya. Sedangkan Be 2. Kalau B berapa? Lihat, B di sini bukan 1 ya, tapi 3, karena di kulit kedua berarti ada 2S 2P dan totalnya adalah 3 gitu ya. Di kulit keempat di karbon itu ada 4, nitrogen ada 5 gitu ya, oksigen ada 6, fluor ada 7, dan neon ada 8 gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, persamaan dalam satu periode adalah semua atom dalam satu periode itu memiliki jumlah kulit yang sama atau kulit terluarnya berada di kulit yang sama, yaitu di sini kulit kedua gitu ya. Perbedaannya adalah jumlah elektron di kulit terluar, seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya golongan. Golongan itu atau dalam satu kolom gitu ya. Kita lihat. Kita bedah. Dalam satu golongan itu, misal di sini golongan 1A atau logam golongan 1, disebut juga golongan logam alkali gitu ya. Nah, kalau kita lihat konfigurasi elektronnya 1s1, 1s2, 2s1 dan seterusnya sampai francium gitu ya. Nah, kita lihat apa perbedaannya ya, atau persamaannya mungkin ya, yang enak ya. Perbedaannya dulu aja ya. Perbedaan di sini lihat, kulit keluarnya 1s, ini 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s gitu ya. Berarti perbedaannya adalah jumlah kulitnya. Jadi kebalikan dari periode ya. Kalau golongan ini yang berbeda adalah jumlah kulitnya. Jadi atom-atom yang berada dalam satu golongan itu memiliki jumlah kulit atau kulit terluarnya berbeda gitu ya. Untuk hidrogen, kulit terluarnya adalah kulit ke-1 gitu ya. Untuk litium, kulit kedua. Natrium, jumlah kulitnya 3, kalium jumlah kulitnya 4 gitu ya, sampai francium jumlah kulitnya 7 gitu. Nah, dan persamaannya apa? Jumlah elektron di kulit terluarnya yang sama gitu ya. Lihat tuh belakangnya, di kulit pertama 1, di kulit kedua litium kulit keduanya 1, natrium di kulit terakhirnya 1, kalium di kulit terakhirnya 1 gitu ya. Rubidium di kulit kelimanya atau kulit terakhirnya adalah 1. Cesium di kulit terluarnya yaitu kulit ke-6 adalah 1, dan francium di kulit terluarnya ada 1 gitu ya. Jadi persamaannya adalah jumlah elektron di kulit terluarnya. Untuk logam alkali ini atau golongan 1A ini, jumlah elektron di kulit terluarnya ada 1 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat sebenarnya bila kita misalnya diketahui ada soal seperti konfigurasi elektron gitu ya, dan kita harus menebak itu periode berapa dan golongan berapa, itu kita bisa lihat. Untuk periode bisa dilihat dari kulit terluarnya gitu ya. Contohnya misalkan kalium, berarti dia berada di kulit terluar keluarnya adalah 4 gitu ya.
Nah, dan belakangnya S1 berarti dia atau kalium itu adalah golongan 1 atau 1A. Nah, berarti golongan 1A itu belakangnya pasti NS1. N itu adalah kulit ke N, berarti periode ke N, dan S1 gitu ya, belakangnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk golongan kedua atau 2A atau disebut juga logam alkali tanah. Nah, seperti ini ya. Konfigurasi elektronnya ternyata belakangnya 2 semua, S2 semua gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di golongan kedua memiliki kulit elektron terluarnya 2 gitu ya, NS2 pada subkulit S gitu ya. Nah, sehingga golongan pertama dan golongan kedua itu biasanya disebut blok S karena belakangnya atau kulit terakhirnya berada di elektron terakhirnya berada di subkulit S gitu ya. Nah, ini paham ya. Nah, kita memang akan pelan-pelan karena ini sangat penting gitu ya. Nah, sekarang coba kalau 3, ini konfigurasi elektronnya. Nah, ini kan belakangnya berapa? Belakangnya P ya. Nah, P oke. Tapi sebenarnya di kulit terakhirnya ada 3 gitu ya. Berarti nah seperti ini, berarti sebenarnya kulit ketiga 13 itu atau 3A itu ini biasanya disebut golongan boron gitu ya. Itu ada 3 di kulit terluarnya gitu ya. Coba kita lihat di sini, walaupun di sini ada 3D, tapi yang kita lihat adalah kulit terluar di sini 4 gitu ya. Berarti ada 3 tetap. Ini juga sama, kulit terluarnya adalah 3 elektron. Di sini juga kulit ke-6-nya adalah 3 elektron. Nah, dan kita bisa melihat dari sini, lihat NS2 dan NP1. Nah, pada kulit maaf ini harusnya ya betul. Pada kulit ketiga atau pada kulit ke N gitu ya, pada kulit yang sama itu ada 3 elektron gitu ya. Nah, untuk golongan 4A atau 4 atau golongan karbon gitu ya. Nah, di sini bisa juga dilihat bahwa bahwa di sini ada 4 elektron di kulit luarnya dan akhirnya itu P gitu ya. Nah, di sini NS2 NP2 jadi 4 elektron gitu ya. Nah, untuk ini untuk golongan 5A atau 15 atau disebut juga nitrogen atau pniktogen gitu ya namanya. Nah, satu golongan itu bisa banyak nama ya, dan itu harus kalian ketahui. Nah, ini adalah konfigurasi elektronnya gitu ya. Dan lihat di sini ada P3 ya, belakangnya semua P3 dan total kulitnya adalah 5 gitu ya di kulit keluarnya. Nah, kita lihat tuh di situ semuanya 5, berarti belakangnya seperti ini NS2 NP3 gitu ya. Nah, dan untuk kulit ke-6 golongan 6A atau 16 disebut juga kalkogen. Nah, itu lihat di sini belakangnya 6 semua gitu ya. Di kulit terluarnya ada 6 elektron. Berarti kita sebut berarti rumusnya seperti ini gitu ya. Terus 7A halogen, golongan halogen atau golongan 17. Nah, itu belakangnya P5 ya. P5 total elektron di kulit luarnya ada 7 seperti ini, dan ini adalah rumus umumnya. Bukan rumus ya, maksudnya elektron keluarnya akan selalu seperti ini, seperti itu. Nah, untuk 8 juga sama, belakangnya kecuali helium ya, belakangnya itu P6 gitu ya, berarti total elektronnya ada 8. Nah, ini yang kita bahas kemarin ya, yang paling stabil adalah gas mulia, dan ini rumusnya seperti ini kecuali untuk helium, karena helium itu NS2 gitu ya. 1S2 itu udah cukup seperti itu. Nah, sekarang lihat ternyata golongan
13 sampai 18 atau 3A sampai 8A itu kita sebut blok P karena belakangnya atau elektron terakhirnya berada di subkulit P gitu ya. Nah, sekarang bagaimana yang logam transisi? Nah, logam transisi ini seperti ini ya. Nah, misalkan scandium ini ada rumus konfigurasi elektronnya. Nah, untuk penulisan yang panjang sebenarnya kita bisa singkatkan ya. Nah, mungkin udah pernah belajar ya. Mudah-mudahan nggak lupa. Di sini kita singkat dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Kita lihat lagi ya, misalkan di sini berarti kan belakang biasanya kan saya kemarin sudah menjelaskan ya, untuk untuk konfigurasi elektron gas mulia belakangnya biasanya P6, berarti sampai sini. Dan ini periode ketiga yaitu argon gitu ya, berarti kita bisa singkat menjadi seperti ini gitu ya, argon. Sisanya 4s2 3d, maaf itu salah saya, harusnya 4s2 3d1 tadi ya. Nah ini, dan untuk titanium dan vanadium sampai seng seperti ini gitu ya. Nah jadi kita lihat logam transisi ini belakangnya itu S dan D gitu ya. Nah untuk golongan 3 itu total elektronnya 3 elektron atau 3B ya. 3 elektron. Di sini 3 elektron, 4 elektron, ini 5 elektron, sampai yang terakhir seng adalah 12 elektron. Tapi ingat, kulit terluar tetap 4, berarti cuma 2 tetap ya, tapi karena ada D, nah itu yang kita lihatnya ya. Jadi logam transisi itu ciri khasnya adalah seperti ini. N yaitu kulit terluarnya, S, A itu pasti 2 biasanya ya. Nah, di sini N-1 berarti biasanya D itu memiliki kulit yang lebih rendah gitu ya. Di sini 4 pasti D-nya 3, atau misalkan nanti di bawahnya S-nya 5 berarti D-nya 4 gitu ya. Nah, dan ini saya cuman lihat atasnya ya, yang bawahnya pasti sama kayak gini. Dan ini kita sebut dengan blok D gitu ya. Nah, lihat di sini ini belakangnya D1 totalnya dengan S-nya 3 gitu ya. Jadi ini golongan 3 atau 3B. Ini D-nya 2. Totalnya ada 4. Berarti dia golongan 4 atau 4B gitu ya. Di sini total elektron D dan S-nya ada 5 gitu ya. Berarti di sini golongan 5 atau 5B. Ingat kalau belakangnya pasti golongan transisi gitu ya. 3B sampai 2B atau 3 sampai 12. Nah, di sini 8B itu golongan 8, 9, 10 itu belakang disebut juga 8B gitu ya. Nah, makanya mungkin agar tidak bingung, jadi 8, 9, 10 itu ini kan jadi penamaan yang ada A dan B itu penamaan lama, penomoran lama. Nah, sekarang penomoran baru itu pakai angka 1 sampai 18. Di sini 8, 9, 10 gitu ya. Dan di sini kembali lagi 1B ya. Nah, biar tidak bingung ya, jadi 11, 12 gitu ya. Jadi kalian dua-duanya harus tahu ya penomoran golongan untuk versi lama dan versi baru gitu. Nah, berarti secara umum seperti ini ya. Wah, maaf. Ini harusnya ada di sini blok S-nya. Ini adalah blok S untuk golongan 1 dan 2, logam alkali dan logam alkali tanah. 13 sampai 18 atau 3A sampai 8A itu blok P gitu ya. Saya tidak tertulis, maaf. Untuk yang golongan transisi, logam transisi itu blok D gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau misalnya kalian pengen coba-coba gitu ya, untuk lantanida dan aktinida itu golongan blok F, karena belakangnya biasanya berada di subkulit F seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu ya. Ini baru mengenal masing-masing golongan dan periode gitu ya. Nah, selanjutnya adalah
menentukan sifat, biasanya itu yang penting gitu ya, seperti jari-jari atom gitu ya, terus energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegativan, sifat kelogaman gitu ya, titik didih, titik leleh, titik didih gitu ya. Nah itu kita bisa lihat dari tabel periodik unsur gitu ya. Nah mungkin cukup sekian, mudah-mudahan mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.